Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Pemirsa Markas Inayah dimanapun Anda berada, terima kasih telah membersamai kami dalam kesempatan yang berbahagia kali ini. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada akhir hari Jumat di waktu Saudi Arabia, kita kembali dipertemukan untuk bersama-sama membincangkan sesuatu yang cukup hangat yang perlu untuk kita bincangkan memang mendekati bulan Ramadan ini. Dan insya Allah di ruang dengar kita bersama dengan kita di layar kita ada Syekh Ahmad Al-Misri yang sudah bersama dengan kita dan insya Allah yang akan menjadi pemateri pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang akan disampaikan nanti bisa betul-betul kita dengarkan, kita simak dengan baik, kita ambil pelajaran yang terdapat di dalamnya, dan kalau bisa kita membantu menyebarkan kebaikan yang ada ini kepada kawan-kawan kita, kerabat kita, kolega kita, orang-orang yang kita pikir akan mendapatkan manfaat dari apa yang akan kita saksikan bersama pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya sapa dulu Syekh. Hayakallah Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah wa iyyakum. Hayyakallah wa iyyak Syekh. كيف أخباركم يا شيخنا وكيف أخبار المدينة؟ نعمة وعافية الحمد لله. طيبة إذا لم تطب في طيبة عند طيب طابت به الدنيا فأين تطيب. أسأل الله ألا يحرمنا من جواره عليه الصلاة والسلام. Amin ya Rabb, amin ya Rabb. Baik, pemirsa sekalian berbahagia. Insya Allah kita akan berikan kesempatan kepada beliau dan saya di sini diberikan kesempatan juga untuk menerjemahkan dan mudah-mudahan sekali lagi sebelum kita mulai siapkan alat tempurnya, pulpen dan kertas dan juga jangan lupa sharing kepada kawan-kawan kita dan kerabat kita sebagaimana telah disebutkan tadi. Fadilatihi falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم تفضل. Bismillah, alhamdulillah. Setelah beliau memulai dengan hamdalah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau memulai dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang suri teladan yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومن أعظم النعم أن نجتمع وإياكم حول مجلس من مجالس ذكر الله تبارك وتعالى. Di antara sebuah nikmat kehidupan, bunga kehidupan ini yang paling indah adalah kita bisa berkumpul bersama dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. مجالس الذكر مجالس مباركة تحفها الملائكة ويذكر من فيها عند الله تعالى. Dan di antara bentuk ketaatan itu adalah majelis zikir, yang mana majelis zikir ini adalah majelis yang mana para malaikat mengerumuninya dan meliputinya. لا سيما إن كانت هذه المجالس حول كتاب الله تبارك وتعالى. Apalagi jika majelis yang kita lakukan, kita amalkan saat ini adalah majelis yang membahas tentang kitabullah, tentang Al-Quran. ولا سيما إن كانت حول تدبر آياته وفهم معانيها. Ditambah lagi, jikalau saja apa yang dibahas bukan hanya sekedar tentang bacaannya, tapi membahas tentang bagaimana cara membaca dan mempelajari Al-Quran itu dengan benar, yaitu dengan mentadabburinya. فالعمل بالقرآن فرع عن فهمه وتدبر معانيه. Beramal dan mengamalkan, mengejawantahkan Al-Quran adalah buah daripada memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. ومن أجل هذا أنزل الله القرآن. Oleh sebab itulah, untuk inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Ya, disebabkan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita Al-Quran itu. قال الله تبارك وتعالى في سورة صاد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surah Shad, kitabun, yaitu sebuah kitab yang diturunkan, yang penuh dengan keberkahan. Agar apa? Agar mereka mentadabburinya dan agar orang-orang yang berakal mendapatkan pelajaran darinya.
ونحن أيها الإخوة الكرام على مشارف استقبال شهر كريم وموسم عظيم. Dan sekarang kita, alhamdulillah, kita sekarang akan menyambut sebuah bulan yang begitu indah, bulan yang begitu berharga, yaitu bulan Ramadan. وهذا الموسم هو موسم رمضان، بلغنا الله وإياكم رمضان في خير وإيمان وأمن. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kita pada bulan tersebut dan memenuhi kita dengan keberkahannya. فأحببت أن أجعل هذا المجلس في تدبر وفهم آية تتعلق برمضان. Oleh sebab itu, maka kesempatan ini hendaknya kita manfaatkan bersama untuk membahas sebuah ayat yang berkaitan erat dengan bulan Ramadan tersebut. وهي قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ayat yang dimaksud adalah yang tadi beliau bacakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. وسنقف مع هذه الآية المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى 5 وقفات تدبرية. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 hal penting terkait dengan ayat ini. فالوقفة الأولى هي مع قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، أي النداء في أول الآية. Baik, yang pertama yang perlu kita bahas terkait ayat ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, wahai sekalian orang-orang yang beriman. فهذا النداء الشريف الكريم ورد في القرآن مرارا. Sudah banyak kita baca di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil hamba-hambanya dengan panggilan-panggilan yang beraneka ragam. فقد ورد في القرآن الكريم حوالي 89 مرة. Dan ucapan ini, ya ayyuhalladzina amanu, panggilan pada orang-orang yang beriman ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekitar 89 kali di dalam Al-Quran. ومن أكثر الصور التي ورد فيها هذا النداء سورتي البقرة والمائدة. Dan surah yang paling banyak memuat ya ucapan panggilan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah 2 surah. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah dan yang kedua adalah surah Al-Maidah. وهذا النداء الذي معنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام هو النداء الخامس حسب ترتيب هذه النداءات المباركة في القرآن. Jika kita membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, ternyata ucapan Allah ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ternyata dia adalah panggilan yang kelima kalinya ketika kita membaca Al-Quran sesuai dengan urutan yang ada pada saat ini. وهذا النداء نداء من الله سبحانه وتعالى إلى عباده بأشرف صفة يمكن أن يتصف بها العبد وهي الإيمان. Dan ternyata panggilan ini, pemirsa sekalian, adalah panggilan yang begitu indah kepada hamba-hambanya, yaitu panggilan keimanan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati sang hamba dengan panggilan keimanan, wahai orang-orang yang beriman. فاجتمع في هذا النداء شرفان، شرف المنادي وهو الله وشرف المنادى به وهو وصف الإيمان. Jika kita perhatikan, maka kita akan dapati bahwasanya ada 2 kemuliaan yang berkumpul dalam ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Yang pertama adalah ucapan yang datang dari Allah. Kemuliaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena yang memanggil adalah Allah. Sementara yang kedua, kemuliaan yang datangnya dari orang yang dipanggil. Orang yang dipanggil yaitu orang-orang yang beriman. وقد فهم السلف الأوائل رضي الله عنهم أهمية هذا النداء. Nah, ternyata para salaf, orang-orang pendahulu kita dari kalangan para sahabat dan tabi'in, dan orang-orang setelahnya memahami panggilan ini memiliki urgensi yang sangat penting. فقد قال رجل لعبد الله بن مسعود اعهد إلي يا أبا عبد الرحمن، يعني أوصني بوصية. Suatu ketika ada seseorang yang datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian orang itu mengatakan, wahai Abdullah bin Mas'ud, berikanlah wasiat kepada diriku. فقال له إذا سمعت في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني انتبه إليها واسمعها جيدا. Kata beliau, kata Abdullah bin Mas'ud, apabila
Ya, ini wasiatnya Ibnu Abdullah bin Mas'ud ya. Apabila kata beliau, kamu mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan dengan seksama, berikanlah pendengaranmu dengan sebenar-benarnya. فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. Karena setelah daripada panggilan keimanan tersebut, kata Abdullah bin Mas'ud, kalau bukan kebaikan yang diperintahkan, bisa jadi adalah keburukan yang diperintahkan juga untuk ditinggalkan. فهكذا ينبغي أن نكون نحن أيها الإخوة إذا سمعنا يا أيها الذين آمنوا نعرها ونرعها أسماعنا وقلوبنا لنستفهم ما المقصود بها وماذا يأتي بعدها. Oleh sebab itu, sebagai bentuk peneladanan terhadap para pendahulu kita juga hendaknya memberikan perhatian yang betul-betul, yang benar-benar, yang khusus kepada setiap firman Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. ولنتذكر دائما شرف المنادي وهو الله وشرف المنادى به وهو أصل الإيمان. Ketika kita mendengarkannya, kawan-kawan sekalian, pemirsa sekalian, kita hendaknya mengingat bahwasanya yang memanggil ini siapa? Yang memanggil adalah Allah, pemilik kemuliaan yang begitu besar. Demikian juga kita harus mengingat kemuliaan orang-orang yang dipanggil, yaitu orang-orang yang beriman tadi. والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. Nah, menurut ahlu sunnah wal jamaah, apa itu iman? Iman itu adalah keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan, dan pengejawantahan dengan anggota tubuh. يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والمنكرات. Keimanan bertambah dengan ketaatan, dengan ibadah, dan keimanan berkurang juga dengan adanya kemaksiatan dan dosa. وله أركان ستة معروفة ذكرت في الكتاب والسنة. Dan iman ini memiliki rukun yang 6, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقد أوضحها النبي صلى الله عليه وسلم أيام إيضاح في حديث جبريل المشهور عندما سئل عن الإيمان. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan terkait permasalahan keimanan ini di dalam sebuah hadis yang kita kenal bersama sebagai hadis Jibril. فقال عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. Nabi SAW ketika ditanyai oleh Jibril alaihissalam tentang permasalahan iman, beliau mengatakan iman itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, dan iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari kiamat, serta beriman kepada takdir yang baik, demikian juga dengan takdir yang buruk. وشرح هذه الأركان ليس في هذا المقام، لكن مما ينبغي أن يعلم أنه يجب على كل مسلم أن يفهم هذه الستة فهما دقيقا ويؤمن بما تتضمنه. Ya, kesempatan ini kita tidak bisa membahas tentang rukun iman tersebut karena bukan tempatnya. Namun perlu diingatkan bahwasanya setiap mukmin hendaknya memahami dengan baik apa makna daripada rukun iman tersebut. ومما ينبغي أيضا أن ينبه عليه أهمية تعلم أسباب زيادة الإيمان وأسباب نقصانه. Selain itu, kita juga sebagai seorang mukmin perlu mengetahui apa saja sih hal-hal yang bisa menambah keimanan kita dan apa saja faktor-faktor yang bisa menghambat dan menurunkan keimanan seorang muslim itu. لا سيما في زمان كثرت فيه المحن والفتن ونزلت بالأمة بجميع دولها في مشرقها ومغربها. Apalagi di zaman kita ini, zaman di mana fitnah merajalela, syahwat dan kemungkaran itu merebak di mana-mana, entah itu di barat ataupun di timur bumi. وقد نبه العلماء على أسباب ثلاثة ننبه عليها سريعا وهي من أهم الأسباب التي تزيد الإيمان وتثبته. Dan para ulama menyebutkan ada beberapa hal yang bisa menambah keimanan. Di sini kita akan menyebutkan 3 saja. السبب الأول هو تدبر القرآن وفهمه. Yang pertama adalah mentadabburi Al-Quran, memaknai dan merenungi Al-Quran, serta memahami makna yang dikandung oleh Al-Quran itu sendiri. السبب الثاني هو التأمل في آيات الله الكونية. Yang kedua adalah merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang nampak di muka bumi ini.
yaitu ayat-ayat kauniyah. والمقصود بالآيات الكونية ما خلقه الله سبحانه وتعالى على حد قوله في سورة الغاشية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Dan yang dimaksud dengan ayat-ayat kauniyah yaitu apa yang ada di hadapan kita berupa alam ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ghasyiyah. Apakah mereka tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Apakah mereka tidak melihat bagaimana gunung diratakan dan seterusnya, dan bagaimana gunung ditinggikan dan seterusnya. Bagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah tersebut. والسبب الثالث والأخير هو العمل بالعلم. Dan sebab yang ketiga atau cara yang ketiga untuk menambah keimanan kita adalah mengamalkan ilmu yang dimiliki. هذه هي الوقفة الأولى مع قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ثم ننتقل بعدها إلى الوقفة الثانية. Inilah poin pertama yang ingin kita bahas terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. الوقفة الثانية مع قوله تبارك وتعالى كتب عليكم. Nah, yang kedua, kita perlu membahas kata-kata dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. كتب عليكم هذا الاستعمال من الاستعمالات التي يعرف بها ما أوجبه الله سبحانه وتعالى وما فرضه هو سبحانه وتعالى ورسوله على الأمة. Nah, di dalam Al-Quran atau di dalam syariat ini, ya ada beberapa metode atau bentuk ucapan yang mana dipahami oleh para ulama ini menunjukkan kewajiban tentang suatu perkara. Contohnya di dalam ayat ini adalah kata-kata Allah Subhanahu wa taala kutiba alaikum. فكما أن الأوامر تفيد الوجوب فكذلك كتب عليكم وفرض عليكم وأوجب عليكم مما يفهم منه الوجوب والفرضية أيضا على الأمة. Contoh yang lainnya adalah faradu alaikum, aujaba alaikum, misalnya di dalam hadis-hadis Rasulullah misalnya, atau di dalam Al-Quran. Dan semua bentuk pengucapan ini menunjukkan kewajiban perkara yang ditunjukkan. ومثال ذلك في السنة قوله عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. Di dalam hadis Nabi misalnya, ketika Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala faradha alaikum, mewajibkan kepada kalian al-hajja, untuk berhaji, maka berhajilah, kata Rasulullah. وقوله أيضا وقول الصحابي الجليل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر وهكذا. Dan ada juga dalam hadis yang lain seorang sahabat mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW faradha zakatal fitri, Rasulullah mewajibkan zakat fitri. بعدما فهمنا أن كتب عليكم وفرض وأوجب مما يفهم منه وجوب التكاليف تأتي هنا عندنا ثلاثة أسئلة. Nah, jadi kita sekarang bisa mengetahui kata-kata kutiba dan yang semisal dengannya itu menunjukkan kewajiban hal yang diperintahkan. Oleh sebabnya kita perlu di sini membahas 3 hal lagi. السؤال الأول متى فرض الصوم؟ Pembahasan pertama yaitu pembahasan tentang kapan diwajibkan puasa. والسؤال الثاني ما حكم الصوم؟ Yang kedua, kita perlu membahas tentang apa hukum daripada puasa itu sendiri. والسؤال الثالث ما حكم تارك الصيام؟ Dan yang ketiga adalah apa hukum bagi orang yang meninggalkan puasa. نتكلم أولا عن السؤال الثاني حسب الترتيب المذكور وهو الأول من ناحية المنطقية ما حكم الصوم؟ Kita bahas yang kedua dulu ya, tentang hukum puasa. صوم رمضان هو من أركان الإسلام الخمسة التي أجمعت الأمة في القديم والحديث عليها. Puasa ini maksud adalah puasa Ramadan ya, dan puasa Ramadan ini adalah rukun Islam berdasarkan kesepakatan para ulama. كما قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwasanya Islam ini dibangun di atas 5 rukun. Yang pertama adalah syahadat
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua adalah mendirikan salat. Yang ketiga adalah menunaikan zakat, kemudian haji dan berpuasa di bulan Ramadan. وهذا النوع الأول من أنواع الصيام هو صيام رمضان وحكمه الوجوب، وهناك أنواع أخرى تختلف باختلاف أنواعه. Dan ini adalah salah satu macam puasa yang ada dalam syariat Islam. Ada lagi jenis-jenis puasa yang lain dan hukumnya juga beraneka ragam. فهناك مثلا صيام النذر، وهناك صيام الكفارات، وهناك صيام التطوع إلى غير ذلك. Ada yang dikenal dengan sebutan puasa nadar, ada juga yang dikenal dengan puasa kafarah, ada juga puasa-puasa sunnah. السؤال الثاني معنا وهو متى فرض صيام رمضان؟ Baik, pembahasan yang berikutnya, kapan diwajibkan puasa Ramadan pada kita? فرض صيام رمضان في شهر شعبان من السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. Nah, puasa di bulan Ramadan diwajibkan pada bulan Sya'ban pada tahun kedua daripada hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. فصام النبي صلى الله عليه وسلم رمضان 9 سنوات متتالية. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa 9 kali Ramadan secara terus-menerus. ونقل العلماء الإجماع على ذلك. Dan para ulama menyampaikan atau menyebutkan terdapat ijma, kesepakatan atau konsensus terhadap hal tersebut. السؤال الثالث والأخير هنا هو ما حكم تارك الصيام؟ Baik, pembahasan yang terakhir, bagaimana terkait dengan orang yang sengaja meninggalkan puasa? ذهب جمهور العلماء إلى أن تارك الصيام قد وقع في إثم عظيم وكبيرة من الكبائر. Orang yang sengaja meninggalkan puasa, maka orang ini terjatuh ke dalam dosa besar. وذهب بعض المالكية وبعض الحنابلة إلى كفر تارك الصيام. Bahkan sebagian ulama dari kalangan Malikiyah, dari kalangan mazhab Maliki, dari kalangan mazhab Hambali juga berpendapat bahwasanya orang yang sengaja meninggalkan puasa bulan Ramadan telah masuk ke dalam ranah kekufuran. فلا ينبغي للمسلم العاقل أن يجعل نفسه محل خلاف بين الفسق والكبائر وبين الكفر والخروج من الإسلام. Olehnya orang yang meninggalkan puasa kalau tidak dihukumi sebagai orang kufur, ya kufur dari Islam, atau dia orang yang fasik, maka jangan sampai seorang muslim yang berakal menempatkan dirinya pada posisi tersebut. Nasallallahu salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita dan afiat. ننتقل الآن إلى الوقفة الثالثة في هذه الآية مع قوله تبارك وتعالى الصيام كتب عليكم الصيام. Allah Subhanahu wa taala mengatakan diwajibkan kepada kalian as-siyam, yaitu berpuasa. ونقف مع هذه الكلمة من هذه الآية 3 وقفات أو وقفات. Baik, kita ada 3 hal yang ingin kita bahas terkait dengan penggalan ayat ini. الوقفة الأولى في معنى الصيام. Yang pertama, makna siyam. والصيام من حيث لغة العرب بمعنى الإمساك. Dalam bahasa Arab, kata-kata siyam ini artinya adalah imsak, yaitu menahan. وأما في الشريعة الإسلامية فالمقصود بالصيام هو التعبد لله تبارك وتعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. Adapun di dalam syariat Islam yang dimaksud dengan siyam, yang dimaksud dengan puasa adalah sebuah ibadah. Jadi puasa adalah sebuah ibadah. Ibadahnya bagaimana bentuknya? Dengan cara menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa tersebut semenjak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. والمفطرات كثيرة منها ما هو محل اتفاق ومنها ما هو محل خلاف بين العلماء. Nah, terkait dengan hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu sendiri banyak sekali ya. Ada yang disepakati oleh para ulama bahwasanya itu adalah pembatal. Ada juga yang diperselisihkan oleh para ulama apakah dia pembatal puasa atau bukan. Nah, ومحل الاتفاق بين العلماء 4 من المفسدات للصيام. Ada 4 yang disepakati oleh para ulama.
الأول الأكل، الثاني الشرب، yaitu makanan. الثالث الجماع، الرابع الردة أعاذنا الله وإياكم. Yang pertama adalah makan, yang kedua adalah minum, yang ketiga adalah berhubungan suami istri, dan yang keempat adalah murtad. والمفطرات محل الخلاف كثيرة، منها مثلا الحجامة رقم 1، ورقم 2 بعض البخاخات والعلاجات الطبية. Dan yang diperselisihkan oleh para ulama banyak sekali. Misalnya adalah bekam. Bekam diperselisihkan oleh para ulama apakah membatalkan puasa atau tidak. Demikian juga misalnya spray ya, semprotan untuk mulut kita, apakah dia membatalkan puasa atau tidak. Dan juga beberapa jenis macam-macam pengobatan ya, apakah dia membatalkan puasa seseorang atau tidak, ini diperselisihkan oleh para ulama. الوقفة الثانية مع هذا الجزء من الآية مع فضائل الصيام. Yang kedua ya, hal yang perlu kita bahas terkait dengan penggalan ayat ini yaitu apa keutamaan puasa itu sendiri. وفضائل الصيام كثيرة جدا، سنذكر منها 15 فضيلة على وجه الاختصار. Banyak sekali keutamaan yang dimiliki oleh puasa. Dan pada kesempatan ini kita akan sebutkan secara ringkas 15 keutamaan seseorang berpuasa. الأول منها أنه ركن عظيم من أركان الإسلام الخمسة. Puasa adalah rukun Islam dari 5 rukun Islam yang ada. منها رقم 2 أنه دال على صدق إيمان فاعله. Puasa adalah bukti kejujuran keimanan yang dimiliki oleh orang yang berpuasa. ولذلك بشره الله بمغفرة الذنوب السابقة واللاحقة. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada orang yang berpuasa akan diampuni dosa-dosanya yang akan datang dan juga akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. رقم 3 من فضائل الصوم أنه لا صيام من أعمال بني آدم كما في الحديث. انقطع صوتكم يا شيخ، تكرر. أقول من فضائل الصيام رقم 3 أنه لا يعدل الصيام شيئا من أعمال بني آدم كما في الحديث. Dan puasa ini tidak sebanding dengan amalan apapun yang dikerjakan oleh Bani Adam. Dia memiliki kedudukan tersendiri dan bobot tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. منها رقم 4 أنه وقاية لنفس الصائم من اتباع الهوى واتباع الشيطان. Yang keempat, puasa melindungi orang yang berpuasa dari syahwatnya dan keinginan untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. رقم 5 أنه وقاية من عذاب الله في الآخرة. Yang kelima, puasa adalah menjadi tameng yang melindungi seseorang dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. رقم 6 أنه قاطع لشهوة النكاح وسبب للعفة والطهر. Dan puasa juga dapat meredupkan syahwat kemaluan dan juga menyebabkan seseorang dapat menjaga dirinya dan dapat menjaga kehormatannya. رقم 7 أنه فيه تهذيب لنفس الصائم في لسانه وجوارحه. Puasa adalah juga sebagai bentuk pendidikan bagi seseorang, pendidikan lisan, pendidikan hati, dan pendidikan amal seluruh anggota tubuh. رقم 8 أنه يتحقق به فضيلة الصبر. Dan di dalam puasa ya terrealisasi dengan sebenar-benarnya yang disebut sebagai keutamaan kesabaran. كما في الحديث الصوم نصف الصبر. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya puasa adalah setengah daripada kesabaran. رقم 9 أنه سبب من أسباب دخول الجنة وللصائمين باب يسمى بالريان خاص بهم. Dan puasa adalah sebab seseorang masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Bahkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan sebuah pintu yang dikenal dengan sebutan
pintu Ar-Rayyan, yang mana hanya memasuki pintu tersebut orang-orang yang berpuasa. رقم 10 لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya aroma mulut seorang yang berpuasa lebih indah, lebih wangi, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada aroma kasturi. رقم 11 أو 11 أن للصائم فرحتان. Yang ke-11, bahwasanya seorang yang berpuasa itu mendapatkan dua kegembiraan. فرحة في الدنيا عند فطره بالعيد. Yang pertama adalah gembira pada saat ia berbuka, yaitu pada saat merayakan hari raya. وفرحة بالآخرة إذا لقي أو في الآخرة إذا لقي ربه بصيامه. Dan bergembira saat ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sembari ia membawa pahala puasa yang begitu besar. رقم 12 أن الصيام سبب من أسباب رفع الدعاء وقبوله. Dan salah satu sebab ya puasa ini adalah salah satu sebab di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan menerima doa-doa sang hamba. ولهذا ذكر الله في سياق آيات الصيام في سورة البقرة قوله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Oleh sebab itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang puasa di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat yang terkait dengan doa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila hambaku bertanya tentang diriku, aku itu dekat. Aku menjawab permintaan hambaku jika ia berdoa. رقم 13 أن الصيام يدعو المسلم ليكون أكثر جودا وكرما في هذا الشهر الكريم شهر رمضان. Di sisi lain, ya, keutamaan yang berikutnya, puasa ini juga mendorong setiap muslim untuk semakin dermawan pada saat ia berpuasa. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود ما يكون في هذا الشهر. Demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat bulan Ramadan adalah seseorang yang semakin dermawan dibandingkan dengan sebelumnya. الفضيلة الرابعة عشر أن الصيام سبب لصحة الأبدان وسلامتها. Keutamaan yang lainnya adalah puasa adalah sebab seseorang menjadi semakin sehat. وقد كتب في هذا أبحاث علمية كثيرة كتبها غير مسلمين وكتبها المسلمين. Dan banyak sekali ya riset terkait dengan permasalahan puasa. Orang-orang kafir, orang-orang yang bukan muslim saja, non-muslim menuliskan tentang keutamaan puasa ini. Dan juga ditulis oleh orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Islam. الفضيلة الخامسة عشر والأخيرة أن الصيام يربي الأمة على النظام والاتحاد والأخوة والشعور بالآخرين. Dan yang terakhir, ya, puasa mendidik umat ini secara keseluruhan untuk teratur. Mendidik umat ini untuk bersatu dan mendidik umat ini untuk semakin dekat satu dengan yang lainnya. النقطة الثالثة والأخيرة مع هذا الجزء من الآية هو كيف نستعد لاستقبال هذا الموسم الكريم موسم رمضان. Dan inilah yang menjadi pokok pembahasan kita, yaitu pembahasan yang berikutnya. Bagaimana caranya kita bersiap memanaskan mesin kita untuk menyambut bulan yang begitu istimewa ini. الوسيلة الأولى للاستعداد لرمضان هي كثرة الدعاء. Yang pertama adalah perbanyak berdoa. فكان السلف يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان ثم 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان. Para pendahulu kita, para salaf di zaman dahulu, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan lamanya untuk menyampaikan mereka ke bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan berikutnya setelah bulan Ramadan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima apa yang mereka kerjakan di bulan Ramadan yang telah berlalu. الوسيلة الثانية تعلم أحكام الصيام. Yang kedua adalah kita harus melek terkait dengan hukum-hukum puasa. رقم 3 أن تضع خطة لاستغلال هذا الشهر في قراءة القرآن وصلاة التراويح ونحو ذلك. Yang ketiga harus membuat perencanaan ibadah puasa, ibadah tilawatul Quran,
ibadah yang lainnya pada bulan Ramadan tersebut. Harus ada perencanaan. الوسيلة الرابعة الحفاظ على الوقت قدر المستطاع. Kemudian yang keempat, berusaha untuk menjaga waktu. رقم 5 ترك المشغلات والملهيات. Dan yang kelima, berusaha menghindari hal-hal yang dapat melalaikan kita dan dapat menggugurkan semangat kita dalam beribadah. فقد كان كثير من السلف يغلقون تجاراتهم وبقالاتهم في هذا الشهر ليستغلوه في العبادة وقراءة القرآن. Bahkan para ulama di zaman dahulu, sebagian di antara mereka sengaja menutup toko-toko mereka, warung-warung mereka, di pasar-pasar mereka, guna apa? Untuk memfokuskan diri beribadah, membaca Al-Quran, tentunya di dalam bulan yang mulia itu. والتجارة والبيع والشراء في رمضان حلال بلا خلاف. Padahal kita tahu bersama bahwasanya berjualan atau yang lainnya di bulan Ramadan ini halal, tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama. فكيف بمن ينشغل في رمضان بالأفلام والمسلسلات والأغاني وغير ذلك من البرامج التي لا فائدة لها لا في الدنيا ولا في الآخرة. Namun kita perlu ketahui ya, hal yang halal saja mereka tinggalkan, yang mubah saja mereka tinggalkan, bagaimanakah dengan hal-hal yang tidak mubah? Bagaimana dengan orang-orang ya yang menyibukkan diri di bulan Ramadan ini dengan mengikuti sinetron ini dan sinetron itu, main ini dan main itu, hal-hal yang tidak produktif. الوسيلة السادسة مطالعة أحوال السلف رضي الله عنهم ورحمهم في أحوالهم في رمضان. Yang kesembilan yaitu hendaknya setiap kita membaca, melihat dan mempelajari bagaimana para salaf beramal di bulan Ramadan ini. رقم 7 وهي الوسيلة الأخيرة الاجتهاد في العبادة والطاعة والإكثار من ذلك في رمضان. Ya mohon maaf, itu tadi yang ke-6, sekarang yang ke-7 adalah bersungguh-sungguh dengan memperbanyak ibadah di bulan Ramadan ini. الوقفة الرابعة وهي قبل الأخيرة مع هذه الآية في قوله تبارك وتعالى كما كتب على الذين من قبلكم. Baik, kita kembali ke ayat yang pertama tadi kita telah sebutkan, firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana, yang artinya ya, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Kita membahas beberapa hal di sini. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما كتب على الذين من قبلكم يعني أهل الكتاب من قبلكم. Ya, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, kata Ibnu Abbas, orang-orang sebelum kalian ini adalah ahlu kitab sebelum kalian. وقال الحسن البصري رحمه الله والله لقد كتب الله الصيام على كل أمة قد خلت. Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa pada setiap umat yang telah berlalu. وقوله تبارك وتعالى كما كتب على الذين من قبلكم فيه تخفيف على الأمة. Nah, ketika kita tahu bahwasanya puasa juga telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kita, maka kita merasa lebih ringan menjalankannya. Dan ini adalah bentuk keringanan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. فليس في فرض الصيام مشقة زائدة أو تكليف زائد أو حمل ثقيل على الأمة المحمدية على وجه الخصوص بل هو تشريف لجميع الأمم من قبلنا. Nah, olehnya umat ini tidak merasa berat karena hanya umat ini saja yang misalnya diberikan taklif, diberikan pembebanan untuk berpuasa. Tidak, ternyata umat-umat sebelum kita juga telah dibebani syariat yang sama, yaitu syariat puasa. الوقفة الخامسة والأخيرة مع قوله تبارك وتعالى لعلكم تتقون. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang tadi kita bacakan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. والمعنى أن الصوم موصل إلى التقوى ومحقق له. Makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah puasa ya menjadi sebab seseorang mendapatkan takwa, dan puasa adalah faktor terbesar seseorang meraih ketakwaan. قال العز ابن عبد السلام رحمه الله
في قوله لعلكم تتقون أي لعلكم تتقون بصومه فإن صومه سبب لغفران الذنوب الموجبة للنار. Al-Aiz bin Abdussalam mengatakan yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala agar kalian bertakwa, yaitu agar kalian mencapai derajat takwa dengan puasa sehingga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan maghfirahnya, ampunannya yang menjadikan kalian terhindar dari nerakanya. وقد عرف السلف والعلماء رضي الله عنهم ورحمهم التقوى بتعاريف كثيرة جدا. Takwa dan takwa. Apa sih itu takwa? Banyak para ulama mendefinisikan takwa dan banyak sekali definisi yang disebutkan oleh mereka. ومن التعريف اللطيف ما نسب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في معنى التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. Yang salah satu yang diriwayatkan oleh para ulama yaitu riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu terkait dengan makna atau definisi takwa ini. Kata beliau yang dimaksud dengan takwa adalah al-khauf minal jalil, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengamalkan apa yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu yaitu Al-Qur'an dan yang sunnah. Kemudian ridha terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala walaupun itu sedikit, dan yang terakhir adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi perjalanan panjang, yaitu perjalanan ke hari akhirat kelak. وعامة تعريف السلف للتقوى تجمع 4 نقاط مهمة. Dan kalau kita perhatikan ya, definisi-definisi yang disebutkan oleh para ulama kebanyakannya berkutat pada 4 poin. النقطة الأولى هي الإخلاص لله تبارك وتعالى. Yang pertama adalah ikhlas. فالإخلاص هو ركن جميع الأعمال وشرط في قبولها. Ikhlas adalah rukun dari setiap amal dan ikhlas adalah syarat di amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. فالعمل بغير إخلاص لا فائدة منه ولا ثمرة. Olehnya amal yang tidak disertai dengan keikhlasan tidak ada maknanya dan tidak ada faedahnya. النقطة الثانية العلم. Yang kedua yaitu daripada 4 poin yang tadi telah sebutkan, ilmu. فالعلم العمل بغير علم لا يمكن أن يكون صحيحا. Amal tanpa ada dasar landasan ilmu yang benar, maka amal itu tidak mungkin menjadi amal yang benar dan amal yang soleh. فالعلم هو الذي ينير للعامل طريقه ويوضحه. Ilmu itu ibarat lentera bagi seseorang yang ingin berjalan di tengah kegelapan. Dia menjadi penerang yang menunjukkan jalan yang benar. النقطة الثالثة اجتناب المعاصي والمنكرات. Yang ketiga, daripada 4 poin yang disebutkan adalah menghindari kemungkaran dan menghindari kemaksiatan. النقطة الرابعة والأخيرة الحرص على العمل الصالح. Dan yang keempat, sebagai penutup adalah semangat dan antusias dalam mengerjakan amal-amalan soleh. فمدار التقوى على هذه ال4 وفقنا الله وإياكم لفهمها والعمل بها. Dan 4 ya, jadi 4 dari definisi-definisi para ulama ya kurang lebih 4 hal ini yang harus direalisasikan dalam ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk meraih ketakwaan itu. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا كله صالحا وأن يجعله لوجهه خالصا وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا اللهم آمين آمين. Amin. Dan terakhir beliau berdoa untuk kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Alhamdulillah. Baik, demikianlah tadi sedikit yang disampaikan oleh beliau terkait dengan muqaddimah terkait dengan Ramadan yang akan menjelang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada bulan yang mulia tersebut. Sekarang akan ada sesi tanya jawab. Sekarang saya minta izin dulu ya, saya matikan dulu mikrofonnya. Apabila ada kawan-kawan yang ingin bergabung, ingin menyampaikan pertanyaan, entah itu dengan bahasa Indonesia atau langsung menyampaikan dengan bahasa Arab, silahkan angkat tangan. Ada
tombol atau ikon angkat tangan di bagian chat ya, atau di bagian bawah kalau pakai HP, raise hand tulisannya. Silakan kalau ada yang ingin bergabung. Syekhana sawfa naftah al-majal lil ikhwah lil as'ilah, wa insyaallah sawfa naftah lil ikhwah thalathah as'ilah. لا بأس لا بأس ما دامت في الموضوع فأهلا وسهلا. طيب, yang jelas kawan-kawan sekalian, saya berharap pertanyaannya hanya terkait dengan judul yang telah kita bahas atau tema yang akan kita yang sedang kita bahas pada saat ini. Dan setiap penanya insya Allah akan mendapatkan door prize dari panitia biidznillah ta'ala. Nanti setiap penanya ya dipersilahkan juga menyertakan nomor HP-nya nanti di kolom chat. Baik, silakan bagi para penanya yang ingin bertanya terkait dengan permasalahan ini. Baik, pertanyaan pertama dari Ibu Mega Ega. Ya, bismillah, ana hamil 4 bulan Ustaz, apakah ana qadha atau fidyah? Apakah ana qadha atau fidyah? Asailah taqul hamila al-an ya Syekhana, hal عليها القضاء أم فدية؟ نعم، عليها إن شاء الله أن تقضي متى استطاعت بعد حملها. إذا استطاعت أثناء الحمل أن تصوم فهذا أولى، إذا لم تستطع فتفطر ولا بأس عليها، وبعد أن تضع حملها إن شاء الله تقضي ما عليها من الصيام، لقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح كنا نصوم، كنا نقضي الصيام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت إذا حضت المرأة منا تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، فتقضي الصيام إذا لم تستطع أن تصوم أثناء حملها بعد وضعها الحمل وبعد انتهاء نفاسها. فإذا استطعت أن تصوم أثناء إرضاعها فبها ونعمت، تصوم حتى لو كانت تصوم بالتدرج بحيث تصوم مثلا يوم في الأسبوع ونحو ذلك. ثم إذا لم تستطع أن تجمع بين الصيام وبين الإرضاع فبعد أن تنتهي من إرضاعها تصوم، وهكذا. هذا رأي طبعا الجمهور، يعني هذا رأي الجمهور. Baik, baik. Kata beliau untuk permasalahan ini ya, beliau mengambil pendapat jumhur ulama bahwasanya wanita yang mampu untuk berpuasa pada saat ia hamil maka hendaknya dia berpuasa kalau mampu. Kalau tidak mampu maka dia menunda puasanya alias mengqadha puasanya kapan? Hingga ia melahirkan, pada saat ia menyusui. Kalau tidak mampu juga pada saat ia menyusui ia berpuasa, maka hendaknya ia berpuasa atau mengqadha puasanya itu pada saat ia telah selesai menyusui. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh jumhur ulama. Dalam salah satu dalil yang dijadikan sandaran adalah hadis yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya wanita itu mengqadha puasa namun tidak mengqadha salat, mengqadha puasa namun tidak mengqadha salat. Soal ثاني يا شيخ. طيب, ما حكم ترك الصيام لمن يعمل عملا شاقا كالبناء مثلا؟ لم يرد في السنة دليل على أن أصحاب الأعمال الشاقة، خاصة أن هذه الأعمال ليست مؤقتة وليس فيها سفر، أنهم يفطرون، لأن العذر في الصيام ليس فيه المشقة. العلة في جواز الإفطار للصائم ليس المشقة، وإنما السفر أو المرض ونحوه، فليس فيه المشقة. فيجب على أصحاب الأعمال الشاقة أنهم إما يغيرون أوقات الأعمال، أو أنهم يصومون مع تحمل المشقة، أو أنهم يغيرون، أو أنهم يتركون العمل في هذه الأيام أو يخففونه ونحو ذلك. فكما أنه يجب عليه أن ينفق على أهله فيجب عليه أن يصوم لربه سبحانه وتعالى، فيجمع بين الأمرين قدر وسعه واستطاعته. Baik, kata beliau, orang yang berpuasa, orang yang bekerja seperti tukang misalnya, apakah puasa atau tidak? Jawabannya tetap harus berpuasa. Orang yang bekerja, pekerjaan berat seperti tukang atau yang lainnya, dia diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa. Di satu sisi, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mewajibkan dia untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya atau dan istrinya misalnya, maka dua hal ini adalah dua kewajiban. Maka seorang
yang memiliki pekerjaan yang berat seperti ini tetap harus menggabungkan keduanya. Maka dia dihadapkan dengan beberapa macam pilihan. Misalnya, dia tidak bekerja di bulan Ramadan misalnya. Bekerja sebelumnya dan menabung, nanti di bulan Ramadan dia menggunakan tabungan tersebut, setelah Ramadan dia lanjut lagi bekerja. Atau yang kedua, dia mengganti waktunya. Misalnya bekerja pada malam hari, tidak bekerja di siang hari. Atau yang ketiga, dia memaksakan diri untuk bekerja, pada saat itu juga ia berpuasa. Karena, kata beliau di sini, ya, rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan puasa itu terkait dengan safar dan terkait dengan orang yang sakit, tidak terkait dengan orang yang mengalami pekerjaan yang berat atau yang mengerjakan pekerjaan yang berat. Olehnya sekali lagi orang yang bekerja seperti tukang dan yang lainnya yang pekerjaannya cukup berat tetap diwajibkan bagi dia untuk mengerjakan puasa. Soal sani astadz ya Syekhna. Bismillah, bagaimana cara membayar fidyah bagi lansia? Apakah penerimaan fidyah hanya satu orang saja selama 30 hari atau berbeda tiap harinya? Tariqatu kayf at-tariqah daf'i al-fidyah ala al-harim kabir sin. Hal yuwajjahu al-fidyatu li shakhsin wahid limuddati 3 ayyam aw yajuzu tafriq hadhihi al-fidyah ila 'iddati ashkhas. لا بأس، هذا جائز وهذا جائز، أن يدفع لشخص واحد فدية عن 30 يوما إذا كان يستطيع الصيام نهائيا، أو يدفع ل30 شخصا كل يوم كل واحد بمقدار طعام المسكين وهو نصف صاع. لا بأس، إما هذا إما أن يجمعها لشخص واحد أو يفرقها على 30 شخص، هو في هذا مخير. Ya, jawabannya adalah, kata beliau, ini untuk Ibu Fitriani, bahwasanya boleh kita membayarkan kepada satu orang ya selama 30 hari, jadi dapat 30 kali, itu tidak ada masalah. Atau dibagi ke 2 orang, ke 3 orang, itu tidak ada masalah. Terserah ibu maunya seperti apa. طيب في سائلان يا شيخنا، لحظة أنا أتأكد من اللجنة. هل بقي من الوقت شيء يا أستاذ صديق؟ طيب لعل اللجنة نحن عندنا 3 من 3 أسئلة من dari Ibu Mega yang pertama, Mega Ega, kemudian ini Ibu Inayah mungkin, yang ketiga Ibu Fitrianti Nur. Nanti kawan-kawan dari panitia hendaknya mencatat 3 nama ini ya, karena tadi saya telah menjanjikan door prize kepada 3 orang tersebut. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Sela. Bismillah, soal tadi ya Syekh. Bismillah, apakah hukum orang yang berpuasa tetapi tidak mau sholat, apakah puasanya diterima? Yasum wa la yusalli, hal yuqbal min siyamih? نعم، على القول بأن تارك الصلاة مع قدرته على الصلاة وعين بوجوبها لا يكفر، وهو قول الجمهور، يقبل صومه ويحاسب حسابا عسيرا على تركه الصلاة لكونه فعل كبيرة من الكبائر. وعلى القول الثاني الذي يذهب إليه جمع من العلماء أيضا أن تارك الصلاة مع قدرته على الصلاة كافر خارج عن الإسلام، فلا يقبل صومه. ولا ينبغي للمسلم العاقل أن يجعل عمله ويعرض نفسه أن يكون محل خلاف بين العلماء، هل هو كافر أو فاسق فاجر، يعني هذا لا يقبل عاقل على نفسه. Ya, ini pertanyaan Ibu Sela ya, kata beliau, orang yang berpuasa namun tidak salat. Kita berbicara tentang orang yang tidak salat dulu. Ada 2 pendapat para ulama. Yang pendapat pertama, pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan orang yang tahu kewajiban salat, mampu melaksanakan salat, sementara ia tidak melaksanakannya, maka orang ini dihukumi sebagai orang Islam, namun dia orang fasik dan jatuh ke dalam dosa besar. Ya, dalam hal ini, jika dia berpuasa, puasanya insya Allah akan diterima. Namun dia akan juga ditanyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan sholatnya. Ya, karena ini dosa besar meninggalkan sholat. Jadi puasa jalan sendiri, sholat jalan sendiri. Baik, pendapat ulama yang kedua terkait dengan orang yang meninggalkan sholat, dia tahu bahwasanya sholat ini wajib hukumnya, dia tahu sholat adalah rukun Islam, kemudian dia mampu melaksanakan sholat, namun dia meninggalkannya dengan sengaja, maka orang ini, menurut sebagian para ulama, pendapat sebagian ulama, ini orang jatuh ke dalam kekufuran. Ketika dia jatuh ke dalam kekufuran, maka amalannya apapun itu bentuknya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk puasanya. Olehnya, kata beliau tadi, mengingatkan setiap muslim hendaknya berhati-hati, jangan sampai menempatkan dirinya ya pada perkara khilaf.
dia menjadi objek khilaf di kalangan para ulama. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai orang berakal menempatkan diri sebagai objek khilaf. Ulama A mengatakan ini masih Islam. Ulama B mengatakan wah ini sudah masuk ke dalam ranah kekufuran wal'iyadzubillah. Soal al-ati ya Syekhna. Assalamualaikum Syekh, izin bertanya bagaimana dengan masa kecil yang sudah balik tapi dulu puasanya hanya setengah hari. Di Indo dulu disebut puasa beduk. Sedangkan kita juga tidak tahu berapa banyak puasa yang terlewat. Mohon pencerahannya Syekh. Rajulun balagha sinat taklif wa sama sabiqan lakinna sama nisfal yawm faqat. Nisfal yawm. Wa hakadha daydanuhu fi tadrubihi lis-siyam. Wa nasiya kam taraka min as-siyam aw nasiya kam sama nisfal yawm. ما الحكم وما العمل؟ يجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره ويكثر من صوم النوافل. Kata beliau, orang yang seperti ini hendaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha. Minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh penyesalan, dulu tidak mengindahkan dan tidak mengagungkan syariat puasa ini. Yang kedua, memperbanyak puasa sunnah. Memperbanyak puasa sunnah sebagaimana nanti puasa akan menjadi penambal bagi puasa-puasa kita yang bolong. Lalu soal al-ati, apakah hutang puasa dilipat gandakan apabila seorang tidak sempat mengganti puasanya dan telah tiba Ramadan selanjutnya? Idza lam yastati' an yaqdiya shawmahu as-sabiq al-fa'id. Hal yudha'af hadha as-siyam إذا فاته هذا رمضان شهر مثلا رجل عنده 10 أيام عليه 10 أيام من الصيام من رمضان سابق وجاء هذا رمضان ولم يقضي هذه العشرة هل يضاعف بحيث يصوم 20 في المستقبل؟ لا، هذا في حد علمي لم يقل به أحد من العلماء، وإنما الذي عليه صيام من رمضان الماضي ودخل عليه رمضان الجديد وعليه مثلا 10 أيام كما ذكرتم، فيسأل هل ترككم لهذه العشرة السابقة حتى دخل رمضان الجديد باستمرار العذر الذي كان عندكم، مثل أن يكون شخص في آخر 10 أيام من رمضان الماضي أصبح مريضا ثم استمر معه المرض حتى دخل رمضان الجديد. فإذا كان الأمر هكذا فيقال له إذا طاب من مرضه وعوفي وسلم أن يصوم رمضان الجديد ثم بعده يقضي ما عليه من أيام رمضان الماضي. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون ترك الصيام الذي عليه حتى دخل رمضان الجديد يعني غفلة ولا يريد أن يصوم أو كسل أو نحو ذلك مما لا يعتبر عذرا شرعيا، فيقال له صم رمضان الجديد ثم بعد انتهاء رمضان الجديد صم عليك من الأيام وأطعم عن كل يوم مسكين. هذه فتوى بعض الصحابة كعبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو الذي عليه إن شاء الله الفتوى وهو الصواب. Nah, terkait dengan permasalahan ini, apabila yang dimaksud di sini adalah dilipat gandakan jumlahnya, maka tidak. Jika dilipat gandakan jumlahnya, maka tidak. Tidak ada ulama yang mengatakan demikian. Namun perlu diketahui bahwasanya orang yang meninggalkan puasa itu, orang yang terlambat mengqadha puasanya hingga datang Ramadan berikutnya, ini dua keadaan. Keadaan yang pertama, orang tersebut meninggalkan qadha Ramadan sampai tiba Ramadan berikutnya disebabkan karena udzur yang terus-menerus dan tidak berhenti. Misalnya sakit terus-menerus dari bulan Ramadan yang lalu, sakit sampai dengan bulan Ramadan yang tiba ini masih sakit juga, belum bisa mengqadhanya. Maka orang yang seperti ini tidak berdosa insya Allah, dan kemudian tiba bulan Ramadan dia berpuasa, setelah bulan Ramadan barulah diqadha hari-hari yang telah berlalu pada Ramadan yang sebelumnya. Oke? Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, orang yang sengaja meninggalkan qadha Ramadan, tidak mau mengqadha Ramadannya, tidak mau mengganti membayar hutang puasanya. Kemudian datang Ramadan berikutnya. Ini sebab ia tidak mengganti atau tidak mengqadha Ramadannya ini karena malas-malasan saja. Menunda-nunda misalnya, nanti. Akhirnya tiba Ramadan lagi. Kata para ulama, ya fatwa para sahabat dalam permasalahan ini, orang yang seperti ini, ya jika dia punya hutang puasa, maka dia selesaikan dulu Ramadan yang ini, kemudian dia bayar hutang puasanya, sembari itu dia juga membayar fidyah
membayar fidyah ya sesuai dengan jumlahnya. Jadi misalnya tadi 10 hari ditinggalkan nih pada Ramadan yang ini. Dia tunda-tunda terus, tidak bayar hutang sampai tiba Ramadan berikutnya. Tiba Ramadan berikutnya, selesai Ramadannya, kemudian dia membayar hutang yang 10 itu, dan juga pada saat yang bersamaan, dia juga membayar fidyah untuk 10 hari. Baik, bakia daqiqatan. طيب نأخذ آخر سؤال. Nah, nakhud soal Bahar Nurtan ya, dari Pak Bahar Nurtan ini, bagaimana hukum membayar zakat fitri dengan uang? Apakah sah atau tidak? Tolong penjelasannya Syekh. Syukran. Ma hukmu ikhraj al-fitrah ya Syekhna? Zakat al-fitrah bin nuqud bil umalat an-naqdiyah. اختلف العلماء في هذا على 3 أقوال. القول الأول وهو الذي عليه الجمهور، وهو ألا تخرج زكاة الفطر إلا طعام مما حدده ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول الأول، وعليه الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، حديث ابن عمر في الصحيحين، صاعا من تمر أو صاعا من شعير نحوه. القول الثاني وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، هو جواز وليس وجوب أو استحباب، وإنما جواز إخراج زكاة الفطر طعاما أو مالا. هذا القول الثاني. القول الثالث وهو قول وسط، وهو ما اختاره وذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو أن الأصل أن تخرج زكاة الفطر طعاما كما حددها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تخرج نقودا إلا لمصلحة شرعية يقدرها أهل العلم في مكان معين أو زمان معين. طيب يا شيخ، القول الثاني قول من؟ القول الثاني قول الإمام أبي حنيفة، هو المشهور عن مذهب الحنفية، وهو جواز إخراجها نقودا. والقول الثالث لعله وسط، ولعله أقرب إن شاء الله إلى الصواب، أن الأصل أن تخرج طعام ولا تخرج مال إلا لمصلحة معينة يراها أهل العلم في زمان معين أو مكان معين. والله أعلم. Baik. Ini penjelasan dari beliau. Dalam permasalahan ini terdapat khilaf di kalangan para ulama. Setidaknya ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama. Apa kata para ulama? Zakat fitrah harus wajib dibayarkan dengan makanan. Sebagaimana yang hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW mewajibkan zakat fitrah 1 sa'an min tamrid, 1 sa' dari tamar. Tamar itu artinya kurma, ya, makanan pokok masyarakat Arab pada zaman tersebut. Sa'an min syair, dan juga satu atau kata Ibnu Umar, atau 1 sa' daripada gandum. Karena kedua ini adalah makanan pokok pada zaman tersebut. Makanya para ulama atau mayoritas ulama mengatakan harus makanan, ya. Ini pendapat jumhur. Kita pindah ke pendapat yang kedua, yaitu pendapat dari Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan bahwasanya Imam Abu Hanifah ini berpendapat bahwasanya boleh mengeluarkan makanan, ya, sebagai zakat fitri, ya, kita mengeluarkan makanan kita untuk zakat fitri seperti beras, ya, kurma dan lain sebagainya yang bentuknya makanan, atau boleh juga mengeluarkan harta, dalam artian di sini uang atau dinar dan dirham misalnya dan lain sebagainya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Pendapat yang ketiga, pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya asalnya seorang itu mengeluarkan makanan. Jadi jika di suatu wilayah orang makannya beras, maka pada asalnya orang-orang di situ mengeluarkan beras untuk zakat fitrah. Akan tetapi kata beliau, kata Ibnu Taimiyah, jika para ulama di tempat tersebut melihat ada maslahat tertentu dan menyepakati, dan ulama di situ melihat bahwasanya ini maslahat jika dikeluarkan uang saja atau harta saja, tidak makanan, maka ini diperbolehkan. Dengan catatan selama para ulama di tempat tersebut, ya, melihat maslahatnya ada. Ya, demikian ya tanya jawab pada kesempatan kali ini, dan mohon maaf
kepada kawan-kawan sekalian yang terluput pertanyaan-pertanyaannya untuk dibacakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain biidznillah ta'ala kita bahas lagi topik-topik yang ada terkait dengan masalah ini, atau juga bisa ditanyakan pada kesempatan yang lain di sesi-sesi berikutnya dalam ceramah-ceramah yang terdapat di dalam fanpage Markas Inayah, atau nanti bisa dikomunikasikan dengan admin yang ada di grup-grup Markas Inayah. Taib Syekhna, intahayna min hadzal majlis wa nashkurukum ala husni tafaddulikum lana bi hadhihi الموضوع الرائع بهذا الموضوع الرائع ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونشكر أيضا الإخوة المقيمين على البرنامج الشيخ محمد صديق والشيخ سيد سدلي على تفضلهما لإقامة هذه الأمسية المباركة، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا جميعا في أعمالنا وفي أقوالنا وفي سكناتنا وحركاتنا إنه ولي ذلك وقادر عليه. نختم برنامجنا هذا بكفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih kepada para peserta semua yang telah bergabung bersama kita di ruangan Zoom ini. Ada 63 orang. Jazakumullahu khairan, dan juga kawan-kawan para pemirsa yang berpartisipasi di dalam fanpage Markas Inayah ataupun di YouTube. Jangan lupa, hentakan jari kita bisa membawa perubahan mungkin bagi orang lain. Olehnya jangan bakhil dengan share atau tag teman kita, saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, suami atau istri kita. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi salah satu sebab seseorang mendapatkan hidayah dan semakin kuat untuk berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan kelak. Saya sebagai penerjemah dan pemandu kegiatan pada hari ini undur diri dan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian saya ada kesalahan dan khilaf. Saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.